Sejarah Dajjal dari Nabi Musa hingga turunnya Nabi Isa. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ia terlahir dengan nama Musa. Kata ini diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung. Karena memang Dajjal pada masa kecilnya terapung di atas air karena bencana tsunami di negeri Samirah, Palestina. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samiri. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran dan Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi yang dalam Quran disebutkan Ijlu, anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedara. Dampak dari perkawinan ini menjadikan Dajjal menjadi manusia cacat dengan mata buta sebelah. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Pada saat itulah di negeri Samirah gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Seluruh negeri itu hancur dilibas banjir. Nyaris penduduk pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, biang Dajjal itu. Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah gua. Di dalam gua di tengah pulau terpencil itulah Samiri dirorok oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Banyak pengetahuan yang didapat Samiri dari Jibril. Meski bukan dalam kata-kata, di antara pengetahuannya adalah setiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup, seolah-olah ada ruhnya. Karenanya Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon, ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Jibrillah yang membantunya dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan. Pengetahuan inilah yang kelak menyesatkan Bani Israel menjadi penyembah patung anak sapi dari emas. Ketika Nabi Musa bersemedi di Gunung Tursina selama 40 hari. Kisah ini dengan sangat panjang lebar dimuat dalam Al-Quran dalam surat At-Toha. Pada usia muda remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak itu Samiri punya ciri-ciri aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan. Dan agar manusia menyembahnya, ini dikarenakan Samiri punya keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, Samiri punya kelebihan dari Allah berupa kecakapan luar biasa dan kesehatan. Diriwayatkan, Dajjal tidak pernah tua dan pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun akan menjadi muda kembali. Itulah antara lain kelebihan Allah yang diberikan kepada Dajjal Samiri. Maka dalam perjalanannya yang pertama ini, Dajjal berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir ternama dan berguru kepadanya. Di antara guru ternama itu seorang penyihir dari Yaman. Tentu saja setelah mengunjungi dan menjajal master-master sihir di Mesir, yang memang pada waktu itu profesi sihir banyak dimanfaatkan oleh para Fir'aun. Akhirnya Samiri berhasil mengalahkan guru-guru dalam ilmu sihir. Dengan dasar inilah sehingga kini Dajjal sebagai master sihir tiada duanya di seluruh dunia di samping penguasaannya tentang teknologi. Dalam perjalanannya,
Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali ia pernah menyesatkan Bani Israel dari penyembahan kepada Allah kepada patung sapi dari emas. Sungguh suatu prestasi yang mengagumkan. Disebut mengagumkan karena pada waktu itu ada Nabi Harun sebagai pembimbing ruhani di tengah-tengah mereka. Dan yang jelas Musa masih hidup, hanya saja sedang bermeditasi di Bukit Tursina. Pada zaman Nabi Isa ia pun datang, namun diusir oleh Nabi Isa. Namun berhasil menyesatkan umat. Setelah kematian Nabi Isa pada usia 33 tahun, penyesatan Samiri selalu masalah akidah. Bani Israel setelah Nabi Isa mayoritas tidak lagi menyembah Allah yang Maha Esa, melainkan lahir konsep tiga Tuhan atau Trinitas, penebusan dosa, peniadaan tradisi khitan bagi laki-laki, menghalalkan babi dan riba dan perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya. Samiri menyebarkan gagasannya ini melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus atau Saul, yang kemudian mengaku dirinya sebagai rasul. Dalam sejarah Saul merupakan musuh Nabi Isa, sama seperti Samiri. Saul dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi yang doyan menyembah anak sapi. Di samping itu juga, Saul hidup sebagai seorang filosof pagan yang memadukan antara filsafat Yunani dan ajaran Yahudi. Saul tidak hanya mensintesakan dua ajaran itu, tapi lebih jauh membuat sintesa dengan ajaran-ajaran di timur dekat dan wilayah bulan sabit yang subur. Tidak hanya itu, Saul juga membuat gereja-gereja di seluruh dunia. Inilah cikal bakal Katolikisme, Katolik secara harfiah, artinya dunia. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, Samiri mendatangi dan hidup dengan para sahabat. Ia memiliki nama samaran, Dihyatul Kalbi. Umar bin Khattab bermaksud membunuhnya, namun Rasulullah melarangnya. Sama seperti nabi-nabi terdahulu, Musa dan Isa selalu membiarkannya. Karena dibiarkan hidup, Samiri leluasa bergerak menyesatkan umat. Sekte-sekte sesat dalam Islam dan nabi palsu pasti tidak luput dari proyek Samiri, sang Dajjal. Ribuan hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang Yahudi dan orang Muslim munafik pasti mendapat sentuhan dari tangan Samiri. Zaman modern, peluang Dajjal untuk menyesatkan manusia secara massal semakin terbuka. Pasca revolusi Perancis merupakan zaman baru bagi Dajjal. Humanisme yang intinya adalah anti Tuhan dan sebagai gantinya manusialah yang dijadikan Tuhan. Gagasan humanisme persis seperti misi Dajjal. Untuk melancarkan programnya, Dajjal memilih orang terpilih dari kalangan yang berdarah Yahudi atau dari Nasrani, tapi masih berdarah Yahudi, atau dari luar ras Yahudi tapi sudah teryahudikan. Adam Weishaupt yang mengobarkan kembali jaringan masonik di seluruh dunia. Dajjal berhasil mendidik putra-putra Yahudi sebagai ras terbaiknya. Putra-putra Yahudi itu antara lain Renan yang merupakan kawan dari Muhammad Abduh, Jenderal Meiji dari Jepang, Auguste Comte Perancis, dan dua orang dari keluarga rahib Yahudi Tulen, Karl Marx dan Sigmund Freud. Tak ketinggalan seorang pendeta Nasrani yang murtad menjadi ateis, Friedrich Nietzsche. Kesemuanya gagasan orang-orang itu semuanya sama, ateis, dan menjadikan manusia sebagai Tuhan bagi dirinya sendiri. Sallallahu alaika ya Habib Allah.